warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional, yaitu Ibu Dr. Dewi Nusaningrum MSI, dan teman-teman semua atas perhatian yang diberikan kepada kelompok 8 untuk dapat mempresentasikan pada hari ini. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Lisa Adila Pramesti. Saya Ajra Kamila. Saya Ramli Ardiansyah. Selanjutnya kami ingin mempresentasikan mengenai topik yaitu penjadwalan jangka pendek. Selanjutnya itu ada isu penjadwalan. Penjadwalan jangka pendek menerjemahkan keputusan kapasitas, perencanaan agregat atau jangka menengah, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan penugasan tertentu atas karyawan. Material dan permesinan, isu penjadwalan barang dan jasa dalam jangka pendek yaitu memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam. Tujuan penjadwalan adalah mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan yang dihasilkan oleh perkiraan atau pesanan pelanggan pada fasilitas yang ada. Selanjutnya itu ada kriteria penjadwalan. Teknik penjadwalan yang benar bergantung pada volume pesanan, sifat alami operasi, dan kompleksitas pekerjaan secara keseluruhan serta kepentingan. Nah, di sini terdapat 4 kriteria penjadwalan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu meminimalkan waktu penyelesaian. Yang kedua, memaksimalkan utilisasi. Yang ketiga, meminimalkan waktu persediaan barang setengah jadi atau work in progress. Yang keempat itu meminimalkan waktu tunggu atau pelanggan. Selanjutnya itu ada penjadwalan pusat kerja terfokus pada proses. Fasilitas yang terfokus pada proses atau juga dikenal sebagai fasilitas job shop merupakan sistem dengan variasi tinggi atau volume rendah yang biasanya dijumpai ada organisasi manufaktur atau jasa. Untuk menjalankan sebuah fasilitas secara seimbang dan efisien, manajer memerlukan sebuah sistem perencanaan dan pengadilan produksi. Sistem tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 sistem. Yang pertama itu menjadwalkan pesanan yang datang tanpa melampaui keterbatasan kapasitas pusat kerja masing-masing. Yang kedua, memeriksa ketersediaan peralatan dan bahan sebelum mengeluarkan pesanan ke suatu departemen. Yang ketiga itu menentukan batas waktu untuk setiap pekerjaan dan memeriksa kemajuan pekerjaan terhadap batas waktu dan waktu tunggu dari pesanan. Selanjutnya materi akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya ada pengendalian input dan output. Pengendalian input dan output adalah sebuah teknik yang membuat karyawan operasi mengelola aliran fasilitas kerja. Pilihan yang tersedia bagi karyawan bagian operasi untuk mengatur aliran fasilitas mencakup yang pertama ada memperbaiki kinerja, yang kedua meningkatkan kapasitas, yang ketiga meningkatkan atau mengurangi input pada pusat kerja dengan cara mengalihkan pekerjaan atau dari pusat kerja lainnya. Selanjutnya meningkatkan atau mengurangi subkontrak. Selanjutnya memproduksi lebih sedikit atau lebih banyak. Selanjutnya ada diagram GAT. Diagram GAT atau GAT chart merupakan alat peraga visual yang bermanfaat dalam pembebanan dan penjadwalan. Diagram GAT menunjukkan beban kerja dalam sistem sedemikian rupa sehingga manajer mengetahui penyesuaian yang tepat. Sebagai contoh, ketika sebuah pusat kerja dibebani secara berlebihan, maka karyawan dari pusat kerja yang memiliki beban rendah dapat dipindahkan sementara agar meningkatkan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya ada metode penugasan. Metode penugasan atau assessment method mencakup proses pelimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Yang pertama ada FCFS atau First In First Served. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Pekerjaan pertama yang datang di sebuah pusat kerja diproses terlebih dahulu.
Selanjutnya ada SPT atau Shortest Process Time, waktu pemroses terpendek. Pekerjaan yang memiliki waktu pemroses terpendek ditangani dan diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada EDD atau Earliest Due Date, batas waktu yang paling awal. Pekerjaan dengan batas waktu yang paling awal dikerjakan terlebih dahulu. Terakhir ada LPT atau Longest Process Time, waktu pemrosesan terpanjang. Pekerjaan yang memiliki waktu pemroses lebih panjang, lebih besar, biasanya sangat penting dan diutamakan terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rasio kritis. Rasio kritis merupakan sebuah angka indeks yang dihitung dengan membagi waktu yang tersisa hingga batas waktu pekerjaan dengan waktu pekerjaan yang tersisa. Rasio kritis memberikan prioritas pada pekerjaan yang harus dilakukan agar tetap menepati jadwal. Rumus rasio kritis adalah sebagai berikut. CR sama dengan waktu yang tersisa dibagi hari kerja yang tersisa atau batas waktu dikurang tanggal sekarang dibagi waktu pekerjaan yang tersisa. Selanjutnya contoh soal rasio kritis. Hari ini adalah hari ke-25 pada jadwal produksi Psychomedical Testing Laboratories. 3 pekerjaan berada dalam urutan sebagai berikut. Pekerjaan A, batas waktu 30, hari kerja yang tersisa 4. Pekerjaan B, batas waktu 28, hari kerja yang tersisa 5. Dan pekerjaan C, batas waktu 27, hari kerja yang tersisa 2. CR dihitung dengan menggunakan rumus CR. Pekerjaan A, CR-nya 30 dikurang 25 dibagi 4 sama dengan 1,25, dan urutan prioritasnya 3. Pekerjaan B, 28 dikurang 25 dibagi 5 sama dengan 0,06, dan urutan prioritasnya 1. Dan yang pekerjaan C, 27 dikurang 25 dibagi 2 sama dengan 1,00, dan urutan prioritasnya 2. Pekerjaan B memiliki CR yang kurang dari 1, artinya pekerjaan B akan terlambat jika tidak dipercepat, sehingga pekerjaan B memiliki prioritas tertinggi. Pekerjaan C tepat waktu dan pekerjaan A memiliki waktu luang. Saat pekerjaan B telah selesai dikerjakan, maka CR untuk pekerjaan A dan C dihitung kembali untuk menentukan apakah prioritas mereka berubah. Selanjutnya ada penjadwalan terbatas. Penjadwalan terbatas atau finite scheduling adalah penjadwalan jangka pendek yang terkomputerisasi untuk mengatasi kelemahan sistem yang berdasarkan aturan tertentu dan menyajikan perhitungan interaktif secara grafis kepada pengguna data atau user. Penjadwalan terbatas membolehkan pengiriman yang diperlukan untuk menyeimbangkan efisiensi berdasarkan pada kondisi hari ini, bukan berdasarkan aturan tertentu. Penjadwalan terbatas menyerahkan kepada penjadwal untuk menentukan sebuah jadwal yang baik. Dan yang terakhir ada penjadwalan pada sektor jasa. Penjadwalan pada sektor jasa melibatkan pemilihan waktu operasional untuk mencapai pergerakan unit yang efisien melalui suatu sistem. Penjadwalan bertujuan untuk meminimalkan waktu proses dan mempertahankan dengan menjadwalkan sistem manufaktur dalam beberapa hal. Yang pertama, pada manufaktur, penekanan penjadwalan adalah pada material, dalam jasa adalah pada susunan kepegawaian. Yang kedua, ada sistem jasa jarang menyimpan persediaan. Dan yang terakhir ada jasa padat karya dan permintaan tenaga kerja sangat bervariasi. Presentasi sudah selesai, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan tangannya. Perkenalkan, nama saya Iga Putri Permatasya, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, hal apa yang dilakukan perusahaan dalam menerapkan penjadwalan jangka pendek yang efisien? Itu saya akan menjawab pertanyaan dari Ega, kelompok 1. Hal apa yang dilakukan perusahaan dalam menerapkan penjadwalan jangka pendek yang efisien? Perusahaan menerapkan beberapa praktek dan menciptakan penjadwalan jangka pendek yang efisien. Yang pertama, menganalisis permintaan dan sumber daya. Yang kedua, penggunaan sistem manajemen terpadu. Selanjutnya, fleksibilitas dalam jadwal. Selanjutnya, optimisasi proses produksi.
kolaborasi tim dan komunikasi yang baik. Perkenalkan, saya Diandra Saskia, perwakilan dari kelompok tua. Saya ingin bertanya, tolong jelaskan faktor-faktor apa yang memengaruhi tahap penyusunan penjadwalan jangka pendek. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Diandra kelompok 2. Pertanyaannya itu faktor-faktor apa yang mempengaruhi tahap penyusunan penjadwalan jangka pendek. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tahap penyusunan penjadwalan jangka pendek di suatu perusahaan, yaitu meliputi yang pertama itu ada permintaan pasar. Fluktuasi permintaan pelanggan dapat mempengaruhi jadwal produksi atau pelayanan yang diperlukan. Nah, yang kedua itu ada ketersediaan sumber daya. Ketersediaan tenaga kerja, bahan baku, peralatan, dan infrastruktur memainkan peran penting dalam pembuatan jadwal. Nah, yang ketiga itu ada kondisi pasar dan persaingan. Faktor eksternal seperti perubahan tren pasar dan tindakan pesaing dapat mempengaruhi cara perusahaan menjadwalkan operasinya. Nah, yang terakhir itu ada kebijakan perusahaan. Kebijakan internal termasuk aturan tenaga kerja, standar kualitas, kebijakan stok, dan strategi bisnis mempengaruhi jadwal yang dibentuk. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Divya Nandini dari kelompok 3. Menurut kelompok kalian, apakah ada resiko dan keuntungan dalam perencanaan jangka pendek suatu perusahaan? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Divya kelompok 3. Pertanyaannya itu, menurut kalian, apakah ada resiko dan keuntungan perencanaan jangka pendek dalam suatu perusahaan? Nah, jawabannya itu resiko dari perencanaan jangka pendek dalam suatu perusahaan yaitu yang pertama itu ada resiko dari investasi tabungan adalah jumlah keuntungan yang sangat kecil. Yang kedua itu bentuk investasi lainnya yang termasuk jangka pendek adalah deposito. Yang ketiga itu faktor resiko dari bentuk investasi forex adalah kerugian karena orang yang memilih investasi forex harus memahami dan menguasai ilmunya dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada keuntungannya. Di sini terdapat 3 keuntungan. Yang pertama itu ada return yang cepat. Pengembalian atau return dari investasi ini terbilang cepat. Kurun waktunya biasanya hanya 1 tahun saja, bahkan ada juga yang lebih cepat. Nah, yang kedua itu mampu mencukupi kebutuhan ekonomi harian. Investasi juga selalu menjadi solusi tepat bagi mereka yang kondisi ekonominya tidak stabil, terutama untuk orang-orang yang kewalahan dalam memenuhi kebutuhan harian. Nah, yang terakhir itu ada memenuhi kebutuhan darurat. Bagi investor yang cerdas, keuntungan dari investasi jangka pendek ini juga bisa dijadikan dana darurat, misalnya ada anggota keluarga yang tiba-tiba sakit atau harus segera mengeluarkan uang. Sudah terjawab? Perkenalkan, saya Syasal Sabila dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana kalian mengukur dan mengelola kinerja terhadap jadwal jangka pendek yang telah ditetapkan? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa kelompok 4. Bagaimana kalian mengukur dan mengelola kinerja terhadap jadwal jangka pendek yang telah ditetapkan? Untuk mengukur dan mengelola kinerja terhadap tujuan jangka pendek yang sudah ditetapkan, langkah pertama yang kami lakukan adalah mengidentifikasi indikator kerja utama atau KPI yang spesifik dan terukur selaras dengan tujuan tersebut, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan mengukur KPI tersebut. Selanjutnya, menganalisis hasil yang dicapai dan menyesuaikan strategi atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan pemantauan terus-menerus dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Perkenalkan, saya Syakira Albina Rosa, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan saya, menurut kalian aspek apa saja yang kalian kelola dalam penjadwalan jangka pendek? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Syakira, kelompok 5. Pertanyaannya itu, menurut kalian aspek apa saja yang kalian kelola dalam penjadwalan jangka pendek? Nah, jawabannya, dalam penjadwalan jangka pendek ada beberapa aspek yang dikelola dalam suatu perusahaan. Yang pertama itu waktu produksi dan pelayanan. Manajemen waktu dalam proses produksi atau pelayanan yang harus diatur untuk memaksimalkan efisien. Yang
Kedua itu ada tenaga kerja, penjadwalan jadwal shift, waktu kerja, libur dan rotasi tenaga kerja untuk memastikan ketersediaan yang optimal. Nah, yang ketiga itu ada kualitas produk. Dalam kualitas produk dapat memastikan standar kualitas tetap terjaga dalam pengaturan penjadwalan agar tidak mengorbankan kualitas produk atau layanan. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi kinerja, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan untuk identifikasi perbaikan atau perubahan yang mungkin diperlukan. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Saya Cindy Rizkika dari kelompok 6 izin bertanya. Pertanyaannya, menurut kalian mengapa harus ada perencanaan jangka pendek di sebuah perusahaan? Saya akan jawab pertanyaan dari Cindy kelompok 6. Menurut kalian mengapa harus ada perencanaan jangka pendek di sebuah perusahaan? Jawabannya karena perusahaan bisa membuat beberapa target kecil yang sekiranya lebih mudah untuk digapai. Dengan adanya target-target kecil ini, kita bisa lebih tertuju untuk sampai ke target utama. Karena itu, kita bisa membuat beberapa target yang mengarah ke tujuan jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Aziza dari kelompok 7. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana Anda akan merancang algoritma penjadwalan jangka pendek yang adaptif yang dapat menyesuaikan diri secara dinamis terhadap fluktuasi permintaan dan perubahan dalam kapasitas produksi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Naila kelompok 7. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana Anda akan merancang algoritma penjadwalan jangka pendek yang adaptif yang dapat menyesuaikan diri secara dinamis, fluktuasi permintaan, dan perubahan dalam kapasitas produksi. Jawabannya, merancang algoritma penjadwalan jangka pendek yang adaptif untuk menyesuaikan fluktuasi permintaan dan perubahan kapasitas produksi melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan. Yang pertama ada pemantauan permintaan dan kapasitas produksi. Yang kedua ada analisis data dan prediksi. Yang ketiga ada optimasi penjadwalan. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pembaruan. Perkenalkan, nama saya Raffi Balapani dari kelompok 9. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apa tujuan suatu perusahaan melaksanakan penjadwalan jangka pendek? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli kelompok 9. Menurut kelompok kalian, apa tujuan suatu perusahaan melakukan penjadwalan jangka pendek? Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi penumpukan barang setelah jadi dalam lintasan produksi, mengurangi terjadinya keterlambatan dan membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas pabrik. Cukup. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari kelompok 10. Pertanyaannya, apa yang menjadi kesulitan dalam mengidentifikasi tujuan dari penjadwalan jangka pendek dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Lili. Apa yang menjadi kesulitan dalam mengidentifikasi tujuan dari penjadwalan tersebut dan bagaimana cara menghadapinya? Kita dapat mengatasinya dengan membuat kerangka poin-poin tujuan terlebih dahulu dan kemudian dalam perancangan penjadwalan tersebut. Setiap poin dan kerangka penjadwalan harus terpaku pada tujuan yang kita buat. Perkenalkan, nama saya Odina Sisli Amanda, perwakilan dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatur jadwal mingguan yang fleksibel untuk memastikan seimbangnya antara pekerjaan dan waktu untuk diri sendiri? Dan apa yang harus dipertimbangkan saat merencanakan jadwal mingguan agar tetap produktif dan terorganisir? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Cecil kelompok 11. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatur jadwal mingguan yang fleksibel untuk memastikan seimbangnya antara pekerjaan dan waktu untuk diri sendiri? Dan apa yang harus dipertimbangkan saat merencanakan jadwal mingguan agar tetap produktif dan terorganisir? Jawabannya, untuk mengatur jadwal mingguan yang fleksibel dan seimbang, langkah-langkahnya ada. Yang pertama ada identifikasi prioritas. Yang kedua ada buat daftar tugas. Yang ketiga ada fleksibilitas. Yang keempat ada pantau dan evaluasi. Dan yang terakhir ada berbicara dengan orang lain. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, Anda dapat merencanakan jadwal yang memungkinkan Anda tetap
produktif dalam pekerjaan dan tetap memiliki waktu untuk diri sendiri. Saya Muhammad Syauki Wildan, perwakilan dari kelompok 12, ingin bertanya untuk kelompok 8. Menurut kalian, apa kegunaan penjadwalan jangka pendek bagi seorang manajer perusahaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Syauki Wildan, kelompok 12. Pertanyaannya, menurut kalian apa kegunaan penjadwalan jangka pendek bagi seorang manajer perusahaan? Jawabannya, tujuan penjadwalan jangka pendek dibagi menjadi 4. Yang pertama, meminimkan waktu tunggu langganan. Yang kedua, meminimkan waktu proses. Yang ketiga, mempertahankan waktu persediaan pada tingkat rendah. Dan yang terakhir, memanfaatkan secara efektif personalia dan sarana. Perkenalkan, nama saya Tayana Jumaisi dari kelompok 13 yang bertanya, mengapa investasi jangka pendek lebih diminati oleh investor? Terima kasih. Selanjutnya saya Lisa akan menjawab pertanyaan dari Ataya kelompok 13. Nah, pertanyaan itu, mengapa investasi jangka pendek lebih diminati oleh seorang investor? Jawabannya itu karena investasi jangka pendek bagi pemula memiliki berbagai macam keuntungan. Selain minim resiko kerugian, jenis investasi ini juga lebih mudah dipelajari daripada jenis investasi jangka panjang. Oleh karena itu, investor lebih menyukai dalam perencanaan jangka pendek. Sudah terjawab? Perkenalkan, nama saya Mayugira Dirvianto dari kelompok 14. Izin bertanya, bagaimana strategi yang kalian lakukan untuk menentukan penjadwalan jangka pendek? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mayugi kelompok 14. Apa strategi yang kalian gunakan untuk menentukan penjadwalan jangka pendek? Strategi perencanaan jangka pendek memerlukan pendekatan yang terfokus dan terukur untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu singkat. Yang pertama ada tetapkan tujuan spesifik, yang kedua ada manajemen risiko, dan yang ketiga ada kolaborasi dan komunikasi. Demikian presentasi dari kelompok 8. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.